Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 929, Pria Berkerudung Muncul 2. Sial, dia terlalu cepat. Keempat pemanggil tidak bisa tidak mengutuk dalam pikiran mereka. Bau umpan sudah semakin samar. Logikanya, mereka seharusnya bisa melihat bayangan Yun Feng setelah mengejarnya begitu cepat, tapi setelah mengejarnya begitu lama, baunya hampir hilang, tapi masih belum ada tanda-tanda Yun Feng. Ini hanya bisa berarti bahwa Yun Feng jauh lebih cepat dari mereka. Kamu pikir tidak ada yang bisa kita lakukan? Salah satu pemanggil berbisik dengan keras. Dia membalik tangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Ada senyum di sudut mulutnya. Dia menekuk jarinya dan hendak mengepalkannya dengan keras ketika tangan hitam besar terulur dari belakangnya dan langsung menyeret tubuhnya turun dari langit. Dentang, 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 suara cabang pohon yang disayat oleh sesuatu datang dengan paksa. Magic Beast yang dikontrak oleh summoner ini segera berbalik dan mengejarnya, tapi Magic Beast merasakan sesuatu di jalan. Tubuhnya segera bergetar dan matanya bersinar. Kontrak antara summoner dan Magic Beast yang dikontrak telah dibatalkan. Di tanah di bawah langit, di tengah tumpukan cabang yang patah, sebuah lengan terbuka. Darah merah cerah perlahan menetes dari jari, membentuk genangan besar darah di tanah. Bau darah yang kuat menyebar dengan angin, menyebabkan keributan. Swish, 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 suara pakaian yang diseret di tanah terdengar dan seseorang dengan jubah gelap muncul. Lengan pucatnya terulur dari bawah jubah gelap dan terus mencari mayat itu. Dia mengeluarkan giok luar angkasa yang diberikan Ling Tiansu padanya dan terus mencari dengan tangannya yang pucat. Ketika dia mengeluarkan sebuah cincin, bibirnya melengkung dengan aneh dan dia mengambil barang-barang yang tidak digunakan pria itu pada waktunya dengan tangannya yang lain. Tubuh yang terbungkus jubah gelap segera melompat ke langit dan menghilang. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Jari spiritual jade di tangannya tiba-tiba berubah dari 4 titik menjadi 3. Yun Feng hanya merasakan firasat buruk dari lubuk hatinya. Apa yang salah? Kulanyi melihat ekspresi Yun Feng di samping. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada. Mereka bertiga terus bergerak maju. Sambil bergegas, Yun Feng juga memperhatikan situasi di finger spiritual jade. 3 titik berkedip, 2 titik berkedip dan 1 titik berkedip. Yun Feng mengerutkan kening semakin erat. Ketika titik berkedip terakhir menghilang dari finger spiritual jade, Yun Feng tiba-tiba berhenti. Feng Feng, Kulanyi bingung, begitu pula Mu Changhai. Apakah sesuatu terjadi? Yun Feng melihat finger spiritual jade dengan ekspresi serius. 4 titik yang berkedip semuanya menghilang. Tidak mungkin ada kesalahan dengan finger spiritual jade. Itu hanya bisa membuktikan satu hal. Keempat pemanggil itu semuanya mati di ruang ini. 4 lainnya sangat mungkin mati. Yun Feng menunjukkan jari spiritual jade. Kulanyi tercerahkan, sementara Mu Changhai tampak lebih dingin. Aura mereka semua menghilang dalam waktu yang singkat. Mungkin. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan yang lain sampai lebih dulu. Yun Feng segera mengangguk. Mereka bertiga segera mempercepat. Seseorang pasti telah mengikuti mereka melalui metode khusus. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang itu. Yun Feng menatap ke depan dengan mata hitamnya. Tempat di mana kelainan di ruang itu terjadi tidak jauh. Mereka di sini. Suara dingin Mu Changhai datang. Kemudian, dia berbalik dan mata abu-abunya tiba-tiba menjadi cerah. Ruang di kejauhan tiba-tiba terdistorsi. Dan dalam sekejap, warna hitam pekat perlahan merembes melalui ruang yang terdistorsi. Setelah warna hitam melewati ruang yang terdistorsi, tiba-tiba menyatu bersama. Penguntit yang menyebalkan. Kulanyi melihat sosok di depannya, yang benar-benar terbungkus jubah. Dia segera berhenti dengan Yun Feng. Mereka bertiga berdiri di langit, sementara pria berkerudung itu terkekeh. Tidak peduli seberapa hati-hati saya masih ditemukan. Betapa membosankan. Tujuanmu memang binatang raksasa di sini, kata Yun Feng dingin. Pria berkerudung itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan lengan pucatnya dan membelai wajahnya yang pucat dengan jari-jarinya yang seperti tulang. Tatapannya yang tajam melesat lurus ke arah Yun Feng melalui kap mesin. Yun Feng, kamu telah menghancurkan bisnisku sekali. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami bertiga? Kulanyi mencibir.
Pria berkerudung itu tersenyum cukup bahagia setelah mendengar itu. 1 lawan 3. Aku tidak begitu bodoh. Begitu dia mengatakan itu, pria berkerudung itu memasukkan jarinya ke dalam jubahnya, dan Yun Feng tidak akan membiarkan dia menggunakan trik lagi. Desir, Yun Feng bergegas dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan mengumpulkan semua kekuatannya di sini. Kali ini, dia akan melumpuhkan pria menjijikkan ini sepenuhnya. Dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ledakan. Pukulan berat Yun Feng menghantam tubuh pria berkerudung itu dalam sekejap, tapi pria itu tidak terlihat kesakitan sama sekali. Yun Feng hanya merasa semua kekuatannya mengenai bola kapas lembut dan semua kekuatannya langsung teratasi. Wajah Yun Feng menjadi dingin saat dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. 5 jari rampingnya yang membawa kekuatan tak tertandingi meraih ke dalam dengan keras. Itu meleset. Hahaha. Melihat ekspresi terkejut Yun Feng, pria berkerudung itu tertawa terbahak-bahak. Jubahnya tiba-tiba naik dan berguling ke arah Yun Feng dalam sekejap. Yun Feng mundur dengan cepat saat dia membalik tangannya dan tongkat yang diberikan tuannya muncul. Pisau angin. Saat Yun Feng berteriak, elemen angin kencang langsung muncul. Jubah yang dilambaikan oleh pria berkerudung itu langsung robek oleh elemen angin. Pria berkerudung itu segera melangkah mundur dan melihat tongkat di tangan Yun Feng dengan tatapan yang bahkan lebih panas. Lidahnya yang tampak seperti ular perlahan merangkak keluar dan menjilat bibirnya yang kering. Keserakahan yang dalam menyebar dari tubuhnya. Tongkat di level Lord, Yun Feng, berapa banyak hal baik yang kamu sembunyikan darimu? Saya tidak sabar. Ku Lanyi dan Mu Changhai datang ke sisi Yun Feng. Mu Changhai terlihat sangat serius. Fluktuasi spasial luar biasa kuat. Jika kita menunda lebih lama lagi, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Kali ini, aku akan menguburnya di sini. Ku Lanyi mengertakkan gigi dan berkata. Yun Feng segera tahu apa yang akan dia lakukan dan meraih tangannya dengan kuat. Dia datang ke ruang ini tanpa ditemukan oleh siapapun, yang membuktikan bahwa dia masih memiliki kartu truf. Dan kali ini, dia harus benar-benar siap, atau dia tidak akan begitu berani. Bab 930, pria berkerudung muncul 3. 1 lawan 3. Ku Lanyi adalah musuh bebuyutan pria berkerudung itu. Yun Feng tidak merasakan ketakutan sedikit pun saat dia bertarung dengan pria berkerudung saat itu. Terakhir kali pria itu bertarung dengan Ku Lanyi, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi kali ini sebaliknya. Dia sangat tenang. Melolong. Tiba-tiba, raungan yang sangat keras dan marah datang samar-samar dari kedalaman ruang. Ekspresi Yun Feng berubah. Tampaknya binatang raksasa itu benar-benar bangun. Minggir. Mu Changhai tiba-tiba berteriak dan mendorong Yun Feng ke samping dengan keras. Ku Lanyi dengan cepat menangkap Yun Feng dan mereka berdua dengan cepat mundur ke samping. Mu Changhai juga mundur ke sisi lain dengan cepat. Bagian tertentu dari ruang tiba-tiba hancur dan seluruh ruang bergetar hebat dengan keruntuhan. Hahaha. Pria berkerudung itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah gila. Matanya yang tertutup tudung menatap celah itu dengan tegas. Tubuhnya tidak menunjukkan niat untuk menghindar sama sekali. Dan celah ruang yang robek tiba-tiba melebar di detik berikutnya. Kekuatan hisap terdistorsi yang tak berujung menelan segala sesuatu di sekitar dengan gila. Kekuatan spasial yang sangat kuat. Yun Feng dilindungi dalam pelukan Ku Lanyi dan merasakan ruang yang benar-benar terdistorsi. Sebagai seorang lord, dia akan tersedot ke dalamnya tanpa perlawanan jika dia menghadapinya secara langsung. Pria berkerudung itu berada di tengah ruang yang terdistorsi. Kekuatan hisap yang menakutkan menarik tubuhnya dan jubahnya. Yun Feng mendengarkan tawa gila pria berkerudung itu. Ada kebanggaan dan kegilaan yang tak ada habisnya dalam tawanya. Jika dia tersedot, dia hanya akan mati. Ketika kekuatan ruang yang terdistorsi mencapai puncak, kepala yang sangat besar melompat keluar dari celah. Tubuh pria berkerudung itu ditarik dengan gila-gilaan dan lengannya tiba-tiba terulur dari jubahnya. Hahaha, akhirnya aku mendapatkanmu. Elemen hitam tebal melonjak keluar dari tubuh pria berkerudung itu dengan gila-gilaan dan langsung menembus kepala binatang raksasa itu. Aum, raungan, binatang raksasa yang diserang oleh elemen gelap melolong dengan gila dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan gila-gilaan, seolah ingin menghilangkan siksaan gila ini.
Pria berkerudung itu tertawa dan elemen gelap menerkam lebih gila lagi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Elemen hitam meraih kepala binatang raksasa itu seperti tangan raksasa dan dengan cepat menembusnya. Yun Feng hanya melihat bahwa mata binatang raksasa itu langsung diwarnai hitam setelah invasi elemen gelap. Setelah mata binatang raksasa itu menjadi hitam, seluruh tubuh pria berkerudung itu langsung menghilang, hanya menyisakan jubahnya yang berkibar-kibar. Aum! Kepala binatang raksasa itu langsung terlepas dan terangkat tinggi. Raungan marah yang telah lama ditekan datang dari tubuhnya. Itu menatap Yun Feng dengan mata hitamnya yang murni. Pemanggil, pemanggil. Gelombang kebencian yang kuat menerkam Yun Feng. Kulanyi dan Mu Changhai keduanya mengubah ekspresi mereka. Kulanyi segera menarik Yun Feng di belakangnya. Pria tua, Anda tidak bisa menyakitinya dengan saya di sini. Beri aku hidupmu. Pemanggil. Kebencian tak tertandingi dari binatang raksasa itu tidak berkurang sama sekali. Tatapannya hanya terkunci pada Yun Feng. Hahaha, Yun Feng. Aku akan mengambil nyawamu. Suara aneh dan serak pria berkerudung itu tiba-tiba terdengar. Yun Feng menyipitkan matanya dan akhirnya melihat dengan jelas bahwa setengah dari tubuh pria berkerudung itu berdiri di tengah-tengah kepala binatang raksasa itu, dan tubuh bagian bawahnya sepertinya telah menyatu dengan binatang raksasa itu. Dia yang melakukan ini. Kita hanya perlu menariknya dari kepala binatang raksasa itu. Yun Feng berbisik dingin saat dia mengangkat lengannya. 3 sinar cahaya keluar dari Ring of Contract. Saat Lan Yi dan api kecil muncul, mereka berdua mengambil bentuk binatang ajaib. Griffin dan Fire Cloud Wolf menerkam ke depan dengan ganas. Ketika binatang raksasa itu melihat penampilan dari binatang ajaib yang dikontrak, kemarahan di hatinya tampak memuncak. Ketika mata biru Yao Yao melihat binatang raksasa di depannya, cahaya biru di tubuhnya bersinar terang dan kekuatan kuno meledak. Yao Yao yang dewasa dan sabar mengayunkan ekor ikan biru panjangnya dengan keras dan bergabung dalam pertempuran. Retakan ruang yang dibuka secara paksa oleh binatang ajaib tiba-tiba hancur lebih besar. Tubuh di bawah kepala binatang raksasa itu tampaknya berjuang untuk keluar, tetapi karena terus berkembang, kekuatan hisap yang menakutkan dari celah ruang juga meningkat secara tiba-tiba. Ini tidak bisa berlanjut. Saya akan ditarik oleh kekuatan hisap ini jika saya tidak hati-hati. Kulanyi melindungi Yun Feng dan menghindari serangan kekuatan hisap. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Yun Feng. Pria berkerudung dan binatang raksasa itu entah kenapa bergabung, seolah-olah binatang raksasa itu berada di bawah kendali. Pada saat yang sama, dia harus berhati-hati terhadap gaya hisap yang disebabkan oleh runtuhnya ruang. Jika kita menyeretnya keluar, ruang ini juga akan hancur. Mu Changhai bergegas ke sisi Yun Feng dan mata abu-abunya menyipit. Saat ini, setiap jejak fluktuasi spasial tidak bisa lepas dari mata Mu Changhai. Hanya dia yang bisa membuat penilaian ruang yang paling akurat. Satu-satunya cara sekarang adalah memaksanya kembali. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi cerah. 3 binatang sihir yang dikontrak terjerat dengan binatang raksasa ini. Tubuh binatang raksasa itu terjebak di celah spasial dan sangat tidak nyaman untuk bergerak, tapi itu benar-benar bertarung tanpa kalah. Begitu binatang raksasa itu melepaskan diri dari celah spasial, mereka semua akan tersedot oleh kekuatan hisap yang mengerikan itu dan tubuh mereka akan hancur dalam sekejap. Satu-satunya solusi yang layak saat ini adalah membuat binatang raksasa ini benar-benar tenang. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan membalik tangannya dengan cepat. Cincin yang ditinggalkan tuannya untuknya muncul. Yun Feng perlahan menutup matanya dan kekuatan mentalnya langsung menembus cincin itu. Semua suara di dunia luar secara otomatis diblokir. Kabut tebal itu lagi. Yun Feng bergerak maju tanpa ragu kali ini sampai sebuah tiang kayu besar muncul di depannya. Tanpa ragu-ragu, Yun Feng menepuknya dengan keras dengan tangannya yang adil. Retak, 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 retak. Serangkaian suara memecah kesunyian. Taruhan kayu yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah di depan Yun Feng. Kabut tebal menyebar dan napas berat tiba-tiba terdengar. Tubuh Yun Feng naik ke langit pada detik berikutnya dan cakar tajam menghantam tengah tiang kayu dengan keras lagi. Manusia, sebuah suara yang dalam meraung. Tongkat kayu terus mengeluarkan suara gedoran, tapi tidak bergerak sama sekali. Cakar tajam besar ditarik lagi. Dengan kabut tebal di sekitarnya, Yun Feng masih tidak bisa melihat apa yang terkunci di balik tiang kayu, tapi dia akan melihatnya. Bab 931, Tugas Mudah 1.
Bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar? Yun Feng bertanya dengan suara rendah. Makhluk yang ditahan oleh pancang kayu itu tampak tercengang. Setelah beberapa saat hening, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Aku akhirnya keluar. Waktunya ketat. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda keluar? Yun Feng tiba-tiba menghentikannya dari tertawa dan mengerutkan kening. Dia menatap kabut tebal dengan mata hitamnya. Jika memungkinkan, dia ingin meninggalkannya dan tidak ingin melepaskannya sekarang, tetapi dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkan situasi saat ini. Letakkan tanganmu di tiang kayu dan katakan, buka, di hatimu. Ada antusiasme yang tak terkendali dalam suara itu. Yun Feng mengangguk dan berdiri di depan tiang kayu. Berjanjilah padaku sesuatu dan aku akan membiarkanmu keluar. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan perlahan-lahan meletakkan tangannya yang indah di tiang kayu. Kalahkan pria di luar sampai dia tidak bisa melawan. Hahaha, kupikir kamu meminta sesuatu yang sulit. Tidak masalah. Yun Feng tertawa. Karena aku bisa membiarkanmu keluar, aku yakin aku bisa menguncimu lagi. Jangan menarik kembali kata-katamu. Setelah hening beberapa saat, makhluk di balik tiang kayu itu akhirnya mendengus jijik. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Namun, menurut kesepakatan, saya akan membantu Anda. Buka segelnya dengan cepat. Sudah waktunya bagi saya untuk pindah. Petik 2. Haha, baiklah. Itu kesepakatan. Yun Feng meletakkan tangannya di tiang kayu dan kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyebar ke seluruh tiang kayu. Ketika sampai di dasar merah, warna merahnya tampak meleleh. Warna merah seperti darah perlahan naik dan membentuk pola aneh di tiang kayu dengan kekuatan mental Yun Feng. Melihat pemandangan aneh ini di depan matanya, Yun Feng sedikit terkejut, dan pria yang terperangkap di tiang kayu juga terdiam. Ketika pola merah menutupi seluruh tiang kayu, Yun Feng merasa ada sesuatu yang dipegang di tangannya. Dengan sedikit putaran, dia bisa membuka semuanya. Yun Feng perlahan memutar tangannya searah jarum jam dan membuka bibir merahnya dengan lembut. Buka segelnya. Retak, retak, retak. Pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya yang naik dari tanah langsung tenggelam ke tanah, dan tiang kayu di depan Yun Feng dengan pola merah adalah sama. Setelah semua pasak kayu menghilang, kabut di dalamnya juga berangsur-angsur menyebar. Cakar tajam maju selangkah. Yun Feng mendongak dan sepasang mata hitam murni menyala dalam kabut. Nak, aku tidak tahu kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Yun Feng berbisik dan tersenyum ringan. Baiklah, saatnya untuk keluar. Yun Feng tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya melintas melalui cincin kuno, dan aura yang kuat dan berat melonjak keluar dari cincin. Feng Feng, ini, Kulanyi melihat cincin kuno di jari Yun Feng dengan kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Bibir Yun Feng meringkuk, dan tubuh besar yang terbungkus kabut tebal muncul dari ring. Dia memang punya rencana cadangan, pria berkerudung itu langsung merasa sedikit gelisah saat melihat kabut besar itu. Namun, emosi negatif dari binatang raksasa ini telah sepenuhnya ditarik keluar oleh elemen gelapnya. Itu memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya terhadap pemanggil. Tidak peduli apa, itu akan membunuh Yun Feng. Memikirkan hal ini, pria berkerudung tidak bisa menahan senyum. Selama Yun Feng meninggal, dia pasti akan mendapatkan semua yang dia miliki. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu tidak berguna. Pria berkerudung itu berteriak dengan dingin dan mengaktifkan elemen gelap lagi. Binatang raksasa di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan mengangkat cakar depannya yang besar. Api kecil, Lan Yi dan Yao Yao mengelak. Kecepatan dan kekuatan binatang raksasa ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Sial, api kecil agak kesal ketika melihat bahwa serangannya hanya dapat menyebabkan kerusakan ringan pada binatang raksasa itu. Lan Yi hendak mengatakan sesuatu, tetapi binatang raksasa yang sangat pemarah itu berjuang mati-matian dan retakan spasial tiba-tiba runtuh lagi. Hahaha, biarkan aku menambahkan bahan bakar ke api. Pria berkerudung itu tiba-tiba mengulurkan lengan pucatnya dan cincin kontrak hitam muncul lagi. Dikelilingi oleh elemen hitam tebal, binatang sihir yang dikontraknya muncul. Mereka adalah undead dari terakhir kali. Pupil hitam Yao Yao tiba-tiba menyempit. Dia mengayunkan ekor ikannya dan elemen air biru tua segera menyelimuti undead. Dia tidak menyangka bahwa elemen air akan segera rusak.
Kekuatannya meningkat. Setan laut kecil, meskipun elemen airmu kuat, kekuatan yang aku dapatkan setelah bergabung dengan binatang raksasa ini juga luar biasa. Munculnya binatang ajaib dari undead yang dikontrak membuat pertempuran semakin kacau. Klon mayat hidup juga muncul tepat setelahnya. 3 klon, 3 mayat hidup. Api kecil, Lan Yi dan Yao Yao segera terjerat oleh 3 mayat hidup dan pertempuran menjadi jalan buntu. Nak, kamu ingin aku berurusan dengan pria menjijikkan itu? Sosok besar yang terbungkus kabut tebal berkata. Yun Feng mengangguk. Ini memang menjijikkan. Sudah waktunya bagimu untuk melakukan sesuatu. Meskipun saya tidak tahu siapa yang lain, tampaknya emosi negatifnya telah benar-benar Saya bisa merasakan kemarahan yang agak kuat. Ini menargetkan Anda. Petik 2. Apakah Anda di sini untuk membantu atau menambah penghinaan pada cedera? Kulanyi berdiri di sebelah Yun Feng dan melihat kabut tebal. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, menilai dari cincin itu sama sekali tidak biasa. Anak, ini bukan tempat Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Gadis kecil, saya hanya setuju untuk membantu Anda mengalahkannya. Aku tidak akan mengganggu hal lain setelah ini. Jaga dirimu. Jangan khawatir. Saya ingat kesepakatan itu dengan jelas di benak saya. Hahaha, baiklah. Nak, naiklah. Yun Feng tercengang. Naik. Tubuh besar yang terbungkus kabut tebal sedikit melengkung. Sepertinya itu akan bertarung. Majulah. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Kulanyi memegang tangan Yun Feng dengan erat dan sedikit khawatir. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Saya memiliki kesepakatan dengan itu. Petik 2. Selama kamu memotong pria menjijikkan itu dari binatang raksasa itu, aku akan menghancurkannya dengan cara. Kebrutalan melintas di mata Kulanyi. Yun Feng mencibir. Ingat, jaga dia tetap hidup. Tubuh Yun Feng bergerak dan dia sudah melompat ke dalam kabut tebal. Dia menginjak skala yang luar biasa mulus. Tubuhnya tertutup kabut tebal. Yun Feng masih belum melihat seperti apa benda ini. Bab 932, Tugas Mudah 2. Bocah di sana, Anda harus melindungi ruang ini dengan baik. Jika runtuh, tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Kabut tebal tiba-tiba bangkit dan pergi ke arah binatang raksasa itu. Mu Changhai segera tampak dingin dan mata abu-abunya berkilauan. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. 3 binatang ajaib yang dikontrak melihat bahwa Yun Feng berdiri di dalam bola kabut tebal, yang menuju ke arah pria berkerudung itu. 3 binatang ajaib sedikit panik, tetapi kegigihan mayat hidup membuat mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Biarkan Magic Beast terkontrakmu bermain dengan tenang. Makhluk dalam kabut tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, sementara Yun Feng tersenyum canggung dan mengirim pesan telepati kepada mereka bertiga. Pada saat yang sama, pria berkerudung itu langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat Yun Feng menginjak kabut besar. Hahaha, Yun Feng, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Pemanggil gelap, kabut besar membawa Yun Feng semakin dekat ke pria berkerudung itu. Yun Feng mendengarkan tawa gila pria berkerudung itu dengan rasa jijik di wajahnya. Betul sekali. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin saya pergi dengan Anda kali ini? Tidak ada yang berani berdiri di belakangku. Nak, jika bukan karena, baik, saya hanya setuju untuk mengalahkan yang lain. Aku tidak berjanji padamu untuk menyerang Dark Summoner itu. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Saya meminta Anda untuk ikut dengan saya untuk menciptakan peluang bagi Anda. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Mari kita lihat apakah kamu bisa merebutnya. Apa? Sebelum Yun Feng bisa mencerna apa yang dia katakan, dia hanya merasa bahwa kabut tebal di depan matanya segera bubar. Pria berkerudung dan binatang raksasa itu berada tepat di depannya. Sudut mulut pria berkerudung itu meringkuk dan senyum bersemangat menggantung di sudut mulutnya dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Dia menatap Yun Feng melalui tudung dengan tatapan panas. Meskipun dia tidak tahu apa yang terbungkus kabut tebal, dia yakin dia menginginkan benda ini. Kegembiraan, keserakahan dan keinginan. Binatang raksasa yang telah bergabung dengan pria berkerudung itu tiba-tiba meraung. Ketika melihat aura Yun Feng, itu bahkan lebih marah. Mata hitamnya dipenuhi dengan kekejaman yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya mencoba yang terbaik untuk melompat keluar dari celah spasial,
tetapi kabut tebal yang membawa Yun Feng sudah langsung menerkam dan berjalan tepat ke dalam perangkap. Aku akan menyerang. Dengan raungan yang dalam, aura yang kuat menyebar. Kabut tebal tiba-tiba terbuka seperti mulut ganas dan dengan cepat menelan binatang raksasa, pria berkerudung, dan bahkan ruang itu. Tiga binatang ajaib yang dikontrak tidak bisa tidak merasa sedikit tercengang ketika mereka melihat adegan ini, tetapi mereka tidak punya waktu untuk terganggu. Mereka mencoba yang terbaik untuk terus bertarung dengan mayat hidup. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka bantu untuk Yun Feng adalah berurusan dengan ketiga undead ini. Ketika Mu Changhai melihat adegan ini, mata abu-abunya tiba-tiba menyala dan setetes darah mengalir dari matanya. Dapat dilihat bahwa perubahan besar terjadi di ruang itu. Darah merah cerah menetes ke mata Mu Changhai setetes demi setetes. Mu Changhai berdiri di sana sepanjang waktu dan tidak melakukan apa-apa. Dia menatap area itu dengan tegas. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan lembut ketika dia melihat ini. Mata hitamnya langsung berubah menjadi merah berdarah. Mu Changhai tercengang. Dia berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kulanyi di sebelahnya. Tekanan di ruang itu entah kenapa berkurang. Mungkinkah dia? Kulanyi memandang Mu Changhai dengan mata merahnya dengan tidak sopan. Kamu tidak bisa menjadi satu-satunya pahlawan. Mu Changhai tercengang. Dia menatap mata merah darah Kulanyi dengan serius dan tiba-tiba tertawa. Dia berbalik dan terus menatap ke depan. Tidak ada lagi darah yang tersisa, karena Kulanyi membantunya mengurangi banyak tekanan ruang. Kulanyi, siapa sebenarnya kamu? Suara dingin Mu Changhai datang. Kulanyi melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Aku yang seharusnya. Kamu bahkan tidak memberitahu Yun Feng. Kulanyi terdiam beberapa saat dan mendengus. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Stabilkan saja ruang ini dulu. Mu Changhai tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang ada beberapa hal yang seharusnya tidak dia pedulikan, tapi dia tidak bisa melepaskannya ketika itu melibatkan Yun Feng. Lupakan. Mereka harus menunggu sampai masalah saat ini selesai dengan aman. Jika mereka tidak melindungi ruang ini dengan baik, tidak ada dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Di luar ruang yang ditelan kabut, orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ada kabut tebal di dalam yang menutupi langit dan bumi dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Setengah dari tubuh pria itu terbuka. Melihat kabut tak berujung di depan matanya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Yun Feng, kamu pengecut, keluarlah. Pria berkerudung itu berteriak dengan suara yang sedikit gila. Suara seraknya bergema dalam kabut tebal. Tidak ada yang membalasnya. Binatang raksasa di bawahnya juga menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Hanya ada suara tubuh monster raksasa itu meluncur. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kabut? Anda telah meremehkan saya. Pria berkerudung itu tersenyum jahat dengan kejahatan yang tak terlukiskan. Elemen gelap segera melonjak keluar dengan ganas dan langsung menembus tubuh binatang raksasa itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya bergerak tiba-tiba. Kabut tebal sepertinya terbelah, tetapi dengan cepat menutup lagi. Pria berkerudung tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Anggota keluarga Yun biasa-biasa saja. Mereka semua pengecut. Mereka semua bersembunyi di cangkang kura-kura dan tidak bisa keluar. Apa yang kamu katakan tentang keluarga Yun? Suara dingin dan lembut tiba-tiba terdengar. Pria berkerudung itu tiba-tiba merasakan hatinya terbakar. Dia segera berbalik dan melihat gadis yang berdiri di depannya dengan jelas dengan mata terbakar. Sebelum pria berkerudung melakukan sesuatu, Yun Feng sudah melompat ke sisi berlawanan dari pria berkerudung. Pria berkerudung itu tersenyum aneh dan tiba-tiba mengangkat lengan pucatnya. Dua aliran elemen hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan menerkam langsung ke Yun Feng. Sepertinya mereka akan menyerang tubuh Yun Feng. Dia adalah miliknya. Semua yang dia miliki adalah miliknya. Memikirkan hal ini, jari-jari pria berkerudung itu bergetar. Antusiasme di hatinya melonjak gila-gilaan. Dia ingin mengambil semuanya darinya. Yun Feng tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dua aliran elemen gelap menyerbu tubuhnya secara langsung. Liontin giok hitam yang menempel di leher Yun Feng memancarkan seberkas cahaya gelap kecil. Dua aliran elemen gelap dengan cepat diserap oleh liontin batu giok hitam. Merasakan pergerakan liontin batu giok hitam, sudut mulut Yun Feng juga meringkuk perlahan. Pria berkerudung itu memikirkan berbagai keadaan Yun Feng setelah ditelan oleh elemen gelapnya,
tapi dia tidak berharap Yun Feng baik-baik saja di depannya. Bab 933, Tugas Mudah 3. Itu tidak mungkin. Elemen gelap melonjak keluar dari tubuh pria itu dengan gila-gilaan lagi. Elemen gelap bergegas menuju Yun Feng seperti pita menari dan langsung memasuki tubuhnya. Kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Suara serak pria berkerudung terdengar, tetapi senyum di sudut mulut Yun Feng bahkan lebih jelas. Semua elemen gelap pria berkerudung diserap oleh liontin batu giok hitam di leher Yun Feng. Yun Feng juga merasakan aura gelisah dari liontin batu giok hitam. Ada aura yang sangat serakah dan bahkan lapar yang perlahan memancar darinya. Yun Feng tahu apa yang dibutuhkannya. Dia perlahan melepas liontin giok dengan jarinya. Ketika pria berkerudung melihat liontin batu giok hitam ini, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Suara pria itu serak, seolah tercekat dari dalam tenggorokannya. Kamu punya ini. Tatapan terik pria itu melirik lagi. Yun Feng memegang liontin giok hitam di tangannya erat-erat saat dia melirik pola kerangka naga di punggungnya satu persatu. Benda itu bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. Pria berkerudung itu menatap tangan Yun Feng dengan mata panas. Dia bahkan punya ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keluarga Yun memiliki ini? Yun Feng mencibir. Jika aku tidak pantas memilikinya, kamu juga tidak. Memegang liontin giok hitam dengan erat, Yun Feng tiba-tiba menamparnya dan menekannya ke kepala binatang raksasa di bawah kakinya. Apa? Pria berkerudung itu meraung ketika dia melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Saat liontin giok hitam menyentuh kepala binatang itu, aura yang telah lama ditekan menyebar perlahan dan menyerang tubuh binatang itu. Binatang itu meraung gila-gilaan dengan suara yang sangat menyedihkan. Hahaha, gadis kecil, bagus sekali. Suara tawa terdengar dalam kabut tebal. Yun Feng hanya melihat beberapa sinar cahaya datang. Kemudian, binatang raksasa di bawahnya mengeluarkan suara yang lebih menyakitkan dan warna hitam di matanya berangsur-angsur memudar. Tubuh pria berkerudung yang terbungkus jubah itu sedikit bergetar. Dia jelas merasa bahwa elemen gelap yang menembus tubuh binatang raksasa itu ditelan dengan gila-gilaan oleh liontin batu giok hitam. Elemen gelapnya. Berhenti, berhenti. Pria berkerudung itu tiba-tiba meraung. Elemen sihir mage tidak muncul begitu saja. Mereka juga mengandung kekuatan mentalnya sendiri. Pria berkerudung itu bisa mengendalikan binatang raksasa ini dengan mengandalkan sejumlah besar elemen gelap yang meresap ke dalam tubuh binatang raksasa itu. Sejumlah besar elemen gelap ini mengandung kekuatan mentalnya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk menarik kembali kekuatan mentalnya sama sekali sekarang dan itu sudah ditelan. Bibir merah Yun Feng tersenyum. Melihat wajah pria berkerudung yang hampir terdistorsi dan mendengar aumannya yang gila, merasakan liontin batu giok hitam di tangannya menelan dengan gila, hatinya terbakar dengan antusias. Kali ini, aku akan memastikan kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Kali ini, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Ark, saat liontin batu giok hitam melonjak keluar lagi dan menelan energi dengan keras, tubuh pria berkerudung itu kram. Setengah dari tubuh yang telah tertanam di dalam monster raksasa itu dipaksa keluar dan monster raksasa di bawah kendalinya tampaknya telah mendapatkan kembali kesadaran aslinya. Kekuatan mental melonjak keluar dari tubuh Yun Feng dan dituangkan ke dalam liontin batu giok hitam. Setelah liontin giok hitam menyerap kekuatan mental Yun Feng, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Seluruh tubuh pria berkerudung itu telah meninggalkan tubuh monster raksasa itu dengan paksa pada saat ini. Tubuhnya yang kering seperti kayu bakar seperti kerangka. Tubuh pria berkerudung itu segera melayang ke depan. Kecepatannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Yun Feng. Ini milikku. Yun Feng hanya mendengar suara serak dan penuh gairah dari pria berkerudung itu. Seluruh tubuh pria berkerudung itu berubah menjadi kabut hitam dan menerkam tangan Yun Feng. Namun, saat pria berkerudung itu mendekat, liontin batu giok hitam tiba-tiba bergetar dan raungan kuno datang dari liontin batu giok. Ark, pria berkerudung itu berteriak saat tubuhnya langsung terlempar. Meskipun Yun Feng terkejut dalam pikirannya, dia segera terbang dan mengejarnya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kulanyi dan Mu Changhai, yang berada di pinggiran, keduanya terkejut. Kekuatan dari raungan saat itu membuat keduanya merasa tidak nyaman, terutama Kulanyi. Dia menatap ke depan dengan mata merah darahnya. Tiba-tiba,
Sosok yang terbungkus elemen hitam terbang keluar dari kabut dan berbalik untuk melarikan diri. Mata merah darah Kulanyi segera berubah menjadi hitam. Mu Changhai hanya bisa mendengus. Tetap bertahan. Dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Mu Changhai mengangguk. Kulanyi sudah terbang ke depan dan melambaikan tangannya. Lapangan cahaya. Elemen cahaya yang ganas terbang keluar dari telapak tangan Kulanyi. Sosok yang mundur sepenuhnya diblokir oleh light field. Tubuhnya, yang memancarkan elemen gelap, benar-benar terperangkap di medan cahaya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Sebuah teriakan dingin dan marah datang. Tubuh Yun Feng keluar dari kabut tebal dan sudah ada bola elemen yang menyilaukan di tangannya. Elemen yang berbeda tumpang tindih di permukaan, terlihat sangat mempesona. Ark, sebuah jeritan merobek langit. Kali ini, serangan Yun Feng tidak meleset. Itu mengenai bagian atas dada pria itu dan bola elemen itu dikirim ke tubuhnya tanpa kesalahan. Pria berkerudung itu berteriak. Kekuatan mentalnya sudah lemah, dan sekarang dia didorong ke dalam perpaduan elemen yang begitu sengit, tubuhnya tidak tahan lagi. Elemen gelap melonjak untuk melawan, tapi itu tidak berguna. Yun Feng tersenyum dan menekankan tangannya di dada pria itu. Aku akan menahan diri. Aku akan membiarkanmu hidup. Meledak. Saat Yun Feng memberi perintah, elemen yang menyatu meledak di tubuh pria itu. Ah! Suara menyedihkan lainnya datang. Tubuh pria berkerudung itu terpelintir sepenuhnya. Elemen menyatu di tubuhnya dan terus meledak. Kekuatan mental yang kuat menyerbu seluruh anggota tubuhnya. Jubah pria berkerudung itu benar-benar robek, memperlihatkan tubuhnya yang hanya kulit dan tulang. Dan pipinya yang setengah tertutup tudung. Mata seperti ular itu menatap Yun Feng dengan kuat saat kulit pucat di sekujur tubuhnya menggulung. Pria berkerudung itu tersenyum aneh dengan bibirnya yang kering. Kau ingin menangkapku? Tidak semudah itu, tiba-tiba terdengar suara serak. Detik berikutnya, elemen gelap tebal langsung menyelimuti tubuhnya. Mata Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Bab 934, Tugas Mudah 4. Kau ingin bunuh diri? Anda harus melihat apakah saya setuju. Yun Feng berteriak saat dia segera mengeluarkan sebotol obat. Dia meraih dagu pria berkerudung itu dengan tangannya dan memaksanya meminumnya. Pria berkerudung itu tidak menyangka akan diisi dengan sebotol ramuan. Elemen gelap segera menyusut kembali ke tubuhnya. Yun Feng, kamu, pria berkerudung ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yun Feng mencibir. Akan ada saatnya aku membiarkanmu bicara. Dia mencengkeram kepala pria berkerudung itu dengan keras. Apa? Pupil matanya bahkan melebar tiba-tiba. Pria berkerudung itu merasakan kekuatan mental Yun Feng menyerang tubuhnya dengan tak percaya. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu? Tidak mustahil. Seperti yang diharapkan, keluar. Yun Feng tiba-tiba menyipitkan matanya dan kekuatan mentalnya langsung menyerbu. Dia menemukan sesuatu dan mengerahkan kekuatannya. Elemen gelap paling padat langsung diekstraksi dari tubuh pria berkerudung oleh kekuatan mental Yun Feng. Ratapan dari lubuk jiwa terdengar. Elemen gelap yang dikeluarkan secara paksa berguling di udara dan ingin melarikan diri lagi. Yun Feng mencibir dan meraih udara dengan ganas. Elemen gelap paling tebal disegel di ruang terdistorsi. Tubuh yang tidak lebih dari sekantong tulang itu jatuh ke tanah. Yun Feng melihat elemen gelap yang berjuang di ruang tertutup dengan dingin. Itu tak terbayangkan padat. Ini memang cangkang. Kamu adalah bentuk yang sebenarnya. Petik 2. Tanpa kendali elemen gelap, binatang raksasa itu tiba-tiba menjerit, seolah-olah telah mengalami pukulan fatal. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Pada saat ini, kabut tebal yang sepenuhnya menyelimuti ruang ini menyebar dengan tenang. Tubuh binatang raksasa itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Menguasai. Api kecil, Lan Yi dan Yao Yao melihat Yun Feng dan segera bergegas, tetapi mayat hidup mengikuti. Kontrak antara pria berkerudung dan mereka telah menghilang saat Yun Feng mengeluarkan tubuh aslinya, tetapi mayat hidup, yang telah kehilangan kontrak mereka, menyerang lagi secara naluriah. 3 binatang sihir yang dikontrak segera terjerat lagi. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan bocah-bocah itu. Dengan mendengus menghina, tubuh besar yang terbungkus kabut bergegas. 3 binatang ajaib yang dikontrak langsung mengelak dan ketiga mayat hidup benar-benar tertutup kabut. Setelah itu, terdengar suara gesekan daging. 3 binatang sihir yang dikontrak tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa sebenarnya itu?
Api kecil memandang kabut tebal dengan linglung dan rasa dingin telah meningkat di dalam hatinya. Lan Yi melihatnya dengan serius. Tidak peduli apa itu, kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali sekarang. Kamu cukup sadar diri. Tubuh besar yang terbungkus kabut tebal itu berbalik, seolah-olah sedang mengukur 3 binatang ajaib secara diam-diam. Gadis kecil ini tidak buruk. Dia memiliki barisan binatang ajaib seperti itu. Pria berkerudung itu sudah dikendalikan, dan binatang raksasa itu jatuh. Ruang juga telah stabil. Mu Changhai, yang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan ruang, akhirnya menarik napas dalam-dalam. Matanya, yang telah berdarah, akhirnya mereda. Senior, Yun Feng mengepalkan tinjunya dan memegang elemen gelap di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Terima kasih atas bantuanmu, Senior. Nak, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Kita akan bertemu lagi. Adapun cincin itu, hahaha, simpan saja. Saya percaya itu akan berguna bagi Anda di masa depan. Yun Feng melihat cincin kuno di jarinya dengan heran. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kabut tebal menghilang begitu saja. Itu langsung meninggalkan ruang tertutup ini. Kemampuan macam apa itu? Yun Feng sangat terkejut dalam pikirannya. Kulanyi bergegas ke arahnya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa Yun Feng baik-baik saja, dia melihat bola di tangan Yun Feng. Oh, ini adalah tubuh aslinya. Yun Feng menatap bola yang sedang berjuang di tangannya dengan dingin. Kali ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan elemen gelap yang berjuang berteriak dengan gila, lepaskan. Berangkat. Kulanyi tiba-tiba tersenyum. Elemen cahaya muncul di telapak tangannya dan menerkam elemen gelap pekat. Ketika dua jenis elemen bersentuhan, asap hijau naik, disertai dengan jeritan seperti babi yang disembelih. Ah, biarkan aku pergi. Kulanyi dan Yun Feng saling memandang dan tersenyum. Sangat bagus. Sepertinya dia akan memiliki jawaban untuk semua yang ingin dia ketahui. Yun Feng, biarkan aku pergi. Ark, ark, ark. Jeritan datang dari tangan Yun Feng. Masa elemen hitam murni terus berputar di tangan Yun Feng. Yun Feng memegangnya dengan kuat dengan jari-jarinya. Dia hanya merasa bahwa suara serak pria berkerudung itu sangat mengganggu. Kulanyi mencibir dan mengambil masa elemen hitam. Dia membalik tangannya dan elemen cahaya segera menyelimuti masa kegelapan dengan kuat. Asap hijau keluar dari tubuh pria itu dan suara mendesis terus datang. Pria berkerudung itu berteriak lagi. Biarkan aku pergi. Ah! Kulanyi menggunakan elemen cahaya untuk membentuk penghalang yang menahan tubuh asli pria berkerudung itu. Setelah kepedihan jiwa yang mendalam, pria berkerudung itu belajar menjadi pintar. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Bahkan jika dia ingin lari, kemana dia bisa pergi ketika dia dikelilingi oleh elemen cahaya. Tubuh aslinya menyusut ke belakang sebanyak mungkin dan berusaha untuk tidak menyentuh elemen cahaya di sekitarnya. Yun Feng melirik pria berkerudung itu dengan dingin dan mengeluarkan sebuah botol, memasukkan tubuh asli pria berkerudung itu ke dalam. Asap hijau naik lagi setelah elemen cahaya diperas. Ah! Pria berkerudung itu berteriak seperti babi yang disembelih, tetapi Yun Feng menutup botolnya. Yun Feng memasukkan botol itu ke dalam gelangnya dan akhirnya tenang. Pria yang berisik. Kulanyi berkomentar dengan jijik. Yun Feng tersenyum. Pria berkerudung itu sudah dalam kendalinya. Meskipun dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan lagi. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berurusan dengan binatang raksasa di depannya ini. Binatang raksasa yang disegel di ruang ini sudah tergeletak di tanah. Setengah dari tubuhnya yang besar terekspos dan setengah lainnya terkubur di celah spasial. Melihat luka yang dalam di bawah leher binatang raksasa itu, Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan mau tidak mau melirik cincin kuno di jari kelingkingnya. Pria yang tinggal di sini memang tidak sederhana dan dia benar-benar kejam. Dia benar-benar mengalahkan binatang raksasa itu. Ruang yang terus-menerus bergetar saat itu telah benar-benar stabil sekarang. Namun, situasi pingsan binatang besar ini di tanah membuat Yun Feng sakit kepala. Beberapa dari mereka berdiri tinggi di langit dan menatap binatang raksasa yang tidak sadarkan diri di tanah dari bawah. Kulanyi mengerutkan kening. Feng Feng, elemen apa yang dimilikinya? Bab 935, Keluarga Yun yang ditargetkan, 1. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dia sudah menguji dengan kekuatan mentalnya,
tetapi hasilnya agak tidak terduga. Binatang raksasa ini bukanlah salah satu dari 5 elemen yang bisa dia rasakan. Itu tidak memiliki salah satu dari 5 elemen yang saya tahu. Ku Lanyi terkejut. Tidak boleh terang atau gelap. 3 binatang ajaib yang dikontrak memandang binatang raksasa ini dengan serius. Tubuh Yao Yao sudah berubah menjadi gadis kecil lagi. Yao Yao menerkam ke depan ke dalam pelukan Yun Feng dan menatap binatang raksasa itu dengan mata birunya dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Feng, tolong. Yun Feng menatap Yao Yao dengan heran. Membantu binatang raksasa ini. Api kecil dan Lan Yi juga terbang serempak. Tuan, meskipun kami tidak tahu latar belakangnya, kami bisa merasakan semacam emosi. Emosi ini, penuh dengan kesedihan dan keinginan yang tak terlukiskan. Mata biru Lan Yi berkilauan beberapa kali. Bahkan Little Fire terlihat agak sedih. Yun Feng tetap diam. Sebagai manusia, dia tentu saja tidak bisa memahami emosi halus dari binatang ajaib. Tetapi karena 3 binatang ajaib yang dikontrak berkata demikian, binatang raksasa ini mungkin sangat membutuhkan bantuannya. Memegang Yao Yao di tangannya, Yun Feng, api kecil dan Lan Yi turun dari langit bersama-sama. Ku Lanyi ingin mengikuti mereka, tetapi Yun Feng melambaikan tangannya. Binatang raksasa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Bahkan jika itu bisa bergerak, itu tidak akan menjadi ancaman. Setelah Yun Feng mendarat dengan Yao Yao di pelukannya, Yao Yao menarik diri dari pelukan Yun Feng. Ekor ikan kecilnya bergoyang beberapa kali dan tubuhnya sudah meluncur di depan binatang raksasa itu. Kepala besar binatang raksasa itu tergeletak di luar dan sepertinya sangat kesakitan. Yun Feng juga mendekat perlahan. Ketika dia berjalan di depan binatang raksasa itu, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Jangan takut, Xiao Feng dapat membantumu. Yao Yao meletakkan tangan kecilnya di kepala binatang raksasa itu dan terus bergumam, seolah-olah dia sedang mengirim semacam pesan. Mata binatang raksasa itu perlahan berputar beberapa kali dan akhirnya tertuju pada Yun Feng. Yun Feng bisa dengan jelas melihat bayangannya di mata itu. Apa yang bisa saya bantu? Yun Feng mengambil beberapa langkah lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah. Mata binatang raksasa itu tiba-tiba melebar, seolah-olah diprovokasi. Kepalanya berjuang beberapa kali, seolah ingin berdiri, membuat cukup banyak suara. Jangan khawatir, saya tidak punya pikiran lain tentang Anda. Jika Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya, katakan saja kepada saya, kata Yun Feng dengan santai. Binatang raksasa itu jelas tidak mempercayainya. Api kecil mendengus jijik. Tuan adalah orang yang menepati janjinya. Percaya atau tidak? Kamu bisa percaya apa yang dikatakan Xiao Feng. Xiao Feng tidak akan berbohong. Yao Yao tersenyum manis dengan kepercayaan mutlak pada kata-kata Yun Feng, hati Yun Feng tidak bisa membantu tetapi hangat. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari binatang ajaib. Kepercayaan yang berharga ini bisa dikatakan sebagai harta yang langka. Binatang raksasa itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah memutar matanya beberapa kali, sepertinya sedang berpikir. Ketika menatap Yun Feng lagi, sepertinya melihat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkedip beberapa kali dan rahangnya yang besar perlahan terbuka. Yun Feng hanya mendengar suara yang sangat ilusi melayang, seolah-olah itu akan menghilang ketika embusan angin bertiup. Bawa saya kembali. Yun Feng mengerutkan kening. Kembali. Kau ingin aku membawamu kembali. Di mana? Binatang raksasa itu memutar matanya beberapa kali lagi dan perlahan menutupnya, seolah-olah telah kehabisan tenaga. Namun, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Tubuh binatang raksasa itu benar-benar diselimuti cahaya. Bahkan separuh tubuhnya yang tersangkut di celah spasial benar-benar tertutup. Swiss, cahaya langsung terbang dan langsung menuju Yun Feng. Apa? Yun Feng sangat terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. 3 binatang sihir yang dikontrak tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Jika binatang raksasa ini memiliki niat buruk untuk Yun Feng, mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Bola cahaya ini bergegas dengan gila. Targetnya bukan Yun Feng, tapi cincin kuno di tangan Yun Feng. Yun Feng melihat cahaya itu dengan heran. Ketika tiba di depannya, dengan cepat berbalik dan memasuki ring. Kemudian, sebuah suara terdengar di benaknya. Manusia, ini adalah kekuatan terakhirku. Bawa saya kembali. Setelah suara ini terdengar, tidak peduli bagaimana Yun Feng memanggilnya, binatang raksasa itu tidak merespon sama sekali.
Yun Feng tahu bahwa itu baik-baik saja, karena aura samar ada di atas ring. Binatang raksasa itu mungkin tertidur lagi. Menguasai. Apa kamu baik-baik saja? Api kecil dan Lan Yi dengan cepat bergegas, takut sesuatu akan terjadi pada Yun Feng. Yao Yao, di sisi lain, menerkam ke depan dan memeluk leher Yun Feng erat-erat dengan tangannya. Ekor ikannya dengan cepat melilit pinggang Yun Feng. Xiao Feng, tolong baik-baik saja. Yun Feng tersenyum. Melihat itu, Kulanyi dan Mu Changhai segera bergegas. Feng Feng, apa yang terjadi? Tanya Kulanyi dengan cemas saat dia menilai Yun Feng. Yun Feng tersenyum dan memperhatikan ekspresi serius Mu Changhai. Aku baik-baik saja, tapi... Setelah Yun Feng selesai membicarakan masalah ini, semua orang terkejut. Namun, ketiga binatang ajaib sangat senang. Api kecil meregangkan tubuhnya. Pertempuran dengan mayat hidup saat itu membuatnya gila dan tubuh serta tulangnya juga sangat sakit. Meskipun tidak dijinakkan, itu pasti akan bermanfaat bagi guru di masa depan. Lan Yi tersenyum dan mengangguk. Tuan, meskipun kita tidak tahu identitas binatang raksasa ini, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Yao Yao juga senang. Selamat, Xiao Feng. Yun Feng tersenyum kecut. Dia tidak seoptimis ketiga binatang ajaib yang dikontrak ini. Binatang raksasa ini memasuki cincin ini secara paksa dan cincin ini tertancap kuat di jari kelingkingnya. Tidak mungkin baginya untuk menariknya keluar. Bukan masalah besar untuk membantu binatang raksasa ini, tetapi untuk mengambilnya kembali. Yun Feng bingung sekarang tentang kemana harus mengambilnya. Wajar kalau binatang raksasa ini milikmu. Serikat pemanggil awalnya memiliki niat yang sama ketika mereka mengirimmu, tetapi angan-angan mereka akan gagal. Kulanyi tersenyum nakal. Yun Feng juga mengerti dalam pikirannya. Serikat pemanggilan tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan binatang raksasa ini, jadi mereka ingin menaklukkannya dengan kemampuan Yun Feng dan yang lainnya. Ada banyak risiko dan berlebihan yang disebutkan sebelumnya, atau Yun Feng dan yang lainnya tidak akan begitu damai setelah mereka datang ke sini. Bab 936, Keluarga Yun yang ditargetkan, 2. Serikat pemanggil melepaskan umpan yang begitu besar karena mereka berharap para pemanggil dapat menaklukkannya. Selama summoner ini direkrut oleh Summoning Union pasti akan diuntungkan. Meskipun binatang raksasa itu memang milik Yun Feng, itu tidak dikontrak sama sekali. Itu benar-benar agak rumit, tapi tidak peduli apa, binatang raksasa ini memang milik Yun Feng. Yun Feng melihat ruang yang akan terkoyak. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh serikat pemanggilan saat itu. 4 pemanggil lainnya sudah mati dan dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Karena masalah sudah diselesaikan, ruang ini adalah yang paling aman dan paling pribadi. Tidak akan terlambat untuk keluar setelah berurusan dengan beberapa hal di sini. Kita tidak perlu terburu-buru, kata Mu Changhai sambil melihat sekeliling. Ruang ini telah benar-benar stabil. Tidak ada bahaya sama sekali. Yun Feng mengangguk. Dia membalik tangannya dan botol kecil berisi tubuh asli pria berkerudung itu muncul di tangannya. 3 binatang sihir yang dikontrak tidak bisa tidak merasa jijik ketika mereka melihat ini. Mu Changhai juga mengerutkan kening. Apa sebenarnya orang ini? Kulanyi mendengus dingin. Tubuh manusia hanyalah cangkang baginya. Dia mengubah elemen gelap seperti ini. Ini adalah jenis pencapaian lain. Yun Feng membuka botol di tangannya, dan teriakan pria berkerudung itu segera datang dari dalam. Elemen cahaya juga diperas oleh Yun Feng secara paksa. Tidak ada tempat bagi pria berkerudung untuk bersembunyi di botol sempit ini. Kepulan asap hijau keluar dari botol, dan pria berkerudung itu meraung dengan gila. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Yun Feng melihat asap hijau yang mengambang dengan dingin. Fakta bahwa dia memiliki kekuatan untuk berteriak membuktikan bahwa lukanya tidak terlalu serius. Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan membiarkanmu keluar. Bagian dalam botol segera meraung, akan kuberitahu. Saya akan memberitahu Anda apapun yang Anda minta. Petik 2. Yun Feng membalik tangannya, membalikkan botol. Kepulan asap hijau lain keluar. Pria berkerudung itu keluar dengan lingkaran elemen cahaya yang menyelimutinya dan meninggalkan bagian dalam botol. Pria berkerudung itu segera meringkuk dan meninggalkan elemen ringan yang terus membuatnya menderita. Dia akhirnya sedikit lebih baik. Yun Feng melihat bola kecil berwarna hitam pekat di depan matanya. Dia bisa dengan jelas melihat tubuh pria bertopi itu.
Wajah jahat itu tidak memiliki kejahatan pada saat ini. Katakan padaku, kemana perginya arwah leluhurku? Pria berkerudung itu tertawa terbahak-bahak. Jiwa leluhurmu. Apakah Anda berbicara tentang Yunlan? Furi melintas di mata hitam Yun Feng. Kulanyi segera menggerakkan jarinya dan menekan elemen cahaya. Pria berkerudung itu segera berteriak, "Ark! Aku akan bicara. Aku akan bicara." Kulanyi berkata dengan dingin, "Jawab saja pertanyaanku. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan tidak sekarang." Elemen cahaya memantul lagi. Pria berkerudung itu segera meringkuk lagi dan terdengar jauh lebih tulus. "Aku tidak tahu." Yun Feng segera marah. Dia meraih pria berkerudung dan elemen cahaya di sekitarnya dengan tangannya dengan keras. Asap hijau naik dan dia berteriak terus-menerus. "Kamu tidak tahu." Yun Feng mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan meremas elemen cahaya ke tubuh pria berkerudung itu. Pria berkerudung itu menjerit kesakitan dan berjuang dengan gila. "Aku benar-benar tidak tahu." "Itu benar. Kamu masih tidak memberi tahu." Yun Feng mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatannya lagi. Asap hijau naik lagi dan suara mendesis datang. "Aku akan bicara, aku akan bicara." Tubuh aslinya berjuang dengan gila dan warna hitam tebal memudar sedikit. Pria berkerudung itu bahkan lebih lemah dan suaranya juga bergetar. "Aku benar-benar tidak tahu kemana jiwa leluhurmu telah dibawa. Dia dan saya berpisah dan melakukan hal-hal di bawah orang yang berbeda. Saya sama sekali tidak tahu kemana dia dibawa." Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit dan merenungkan seberapa kredibel apa yang dia katakan. Pria berkerudung itu takut Yun Feng akan mengencangkan jarinya lagi. Dia hampir disiksa sampai mati oleh elemen cahaya. Dia belum ingin mati. "Saya mengatakan yang sebenarnya. Apa tujuan mengambil jiwa leluhurku? Ini bahkan lebih mustahil untuk saya ketahui." "Ah!" Pria berkerudung itu berteriak lagi. Yun Feng mengepalkan tinjunya lagi dengan dingin tanpa ampun di mata hitamnya. "Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak?" Pria berkerudung itu menjerit dan berjuang tanpa tujuan lagi. "Berhenti. Aku akan bicara. Aku akan bicara." Yun Feng mengendurkan jarinya lagi. Orang-orang di sebelahnya tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa sisi dingin Yun Feng mengejutkan mereka. Setelah keluarga Yun terlibat, Yun Feng tidak perlu menyembunyikan sisi kejamnya lagi. Jika ada yang menyentuh keluarga Yun, dia pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pria berkerudung itu terengah-engah. Sepertinya dia menjadi lebih lemah setelah disiksa. "Saya hanya mengikuti perintah. Adapun tujuannya, para petinggi tidak memberitahu saya banyak sama sekali." Petik 2. "Kalau begitu keluarkan semua yang kamu tahu. Aku akan bicara." Pria berkerudung itu menggigil dan segera berkata, "Saya hanya bisa mengatakan, beberapa orang di keluarga Yun sangat berguna, apakah mereka manusia atau jiwa?" Yun Feng meremas jarinya lagi karena marah. Pria berkerudung itu berteriak lagi. "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." "Feng Feng." Melihat mata merah Yun Feng, Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan sakit hati. Yun Feng akhirnya mendapatkan kembali beberapa rasionalitas. Dia sedikit mengendurkan jarinya. Pria berkerudung, yang hampir kelelahan oleh elemen cahaya, akhirnya selamat lagi. "Siapa atasanmu? Apa nama organisasi Anda? Di mana markasnya?" Pria berkerudung itu menggigil lagi. Para petinggi tidak pernah muncul. Mereka hanya mengirim pesanan. "Saya tidak tahu di mana kantor pusatnya, dan nama organisasinya, saya tidak mungkin tahu." Setelah mendengar itu, Yun Feng mengulurkan tangan dan memasukkan pria berkerudung dan elemen cahaya kembali ke dalam botol kecil. Jeritan pria berkerudung itu terdengar lagi, tapi Yun Feng segera menutup botolnya. Suara ini benar-benar diblokir dan botol itu dilemparkan ke ruang gelang Yun Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasakan ledakan kemarahan yang membakar di lubuk hatinya. Beberapa anggota keluarga Yun sangat berguna, apakah mereka manusia atau jiwa? Seseorang telah mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Yun. Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan marah. Bagaimana mungkin keluarga Yun, yang dia lindungi dengan hidupnya, didambakan oleh orang lain seperti ini? Dia mengepalkan tangannya yang indah. "Xiao Feng." Yao Yao merasakan ketegangan dan kemarahan di seluruh tubuh Yun Feng dan wajah kecilnya penuh kekhawatiran. Ekor ikan di sekitar pinggang Yun Feng bergoyang lembut beberapa kali. Tangan hangat Kulanyi menutupi bahu Yun Feng.
Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum, tampak sangat pucat. Bab 938, Keluarga Yun yang ditargetkan, 4. Menunggu tanpa batas waktu adalah yang paling tak tertahankan. Ketika semua orang berada di ambang kehancuran, wajah tanpa ekspresi Ling Tiansu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ling adalah orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Ling Tiansu. Dia segera bertanya, "Tuan Ling, apakah ada berita?" Ling Tiansu mengangguk. Salah satu dari mereka menghancurkan liontin batu giok. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup matanya dan mengaktifkan arai di bawah kakinya. Sepertinya dia ingin secara paksa membelah jalan untuk membimbing orang itu keluar dari ruang itu. 3 Hall Masters tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Ketiga pasang mata menatap arai yang diaktifkan dengan kuat. Mungkinkah, Yun Feng? Arai di bawah kaki Ling Tiansu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Keluar, Ling Tiansu meraih udara dengan keras dengan tangannya dan celah yang dalam robek di ruang angkasa. Arus udara yang kuat tiba-tiba keluar darinya. Embusan angin bertiup. Ketika semuanya tenang, seseorang berdiri dengan tenang di tengah barisan. Ada sedikit rasa dingin di wajah menawan gadis itu. Ling melihatnya dan berbisik pelan, "Nona Yun." Melihat bahwa memang Yun Feng yang keluar, ketiga Hall Master tidak bisa menahan nafas lega dalam pikiran mereka. Melihat bahwa Yun Feng yang keluar, Ling Tiansu segera memahami sesuatu dan menyegel ruang lagi, sementara wajahnya tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit serius. Yun Feng akhirnya diseret dengan paksa setelah diperas oleh ruang yang kuat. Sebelum Yun Feng mengatakan sesuatu, Ling Tiansu bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana yang lain?" Yun Feng melirik Ling Tiansu dan 3 Hall Masters. 4 lainnya sudah mati. Ling Tiansu menatap Yun Feng dalam-dalam. Ketika 3 Hall Masters melihat Yun Feng keluar, hati mereka segera menjadi bersemangat. Hasil dia keluar berarti dia telah menaklukkan binatang raksasa itu. Melihat tatapan antusias dari 3 Hall Masters, Yun Feng tidak bisa menahan senyum di benaknya dan bibir merahnya sedikit melengkung. "Aku sangat menyesal. Saya tidak menyelesaikan misi serikat pemanggilan. Aku tidak menaklukkan binatang raksasa itu." Yun Feng tidak berbohong. Yun Feng tidak menaklukkan binatang raksasa itu. Butuh inisiatif untuk memasuki cincin di tangan Yun Feng. 3 Hall Masters sangat kecewa. Ling Tiansu segera menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, tatapan tajamnya langsung mengarah ke Yun Feng. "Kamu berbohong. Binatang raksasa itu sudah menghilang dari ruang itu." Apa yang dikatakan Ling Tiansu membuat suasana di tempat kejadian turun ke titik beku. Semua orang tidak bisa membantu tetapi fokus pada Yun Feng lagi. Yun Feng berbalik dengan acuh tak acuh dan tersenyum elegan pada Ling Tiansu. "Tuan Ling, Anda mengatakan bahwa binatang raksasa itu menghilang." Ling Tiansu mengerutkan kening. "Betul sekali. Binatang raksasa itu menghilang. Ruang itu jelas terlihat seperti telah melalui pertempuran besar." Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Ketiga Hall Master semua memandang Yun Feng saat pikiran mereka berpacu. Apakah Yun Feng menaklukkan binatang raksasa itu? Jika apa yang dikatakan Yun Feng benar, kemana perginya binatang raksasa itu? Apakah itu ditundukkan oleh 4 pemanggil lainnya? Itu tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah Yun Feng menaklukkan binatang raksasa itu, tapi dia bilang tidak. "Yun Feng, sepertinya kamu tidak tahu bahwa binatang raksasa itu menghilang." Tuan Balai Hutan Leluhur berkata dengan sinis. Yun Feng tertawa. "Memang ada pertempuran, karena binatang raksasa itu memang luar biasa. Kematian keempat summoner itu adalah bukti terbaik." Wajah semua orang menjadi gelap. Yun Feng tidak memberi tahu orang-orang ini tentang pria berkerudung itu. Lagi pula, dia hampir tidak mempercayai orang-orang ini. Bahkan Ling tidak terlalu bisa dipercaya. Posisi dan identitas Ling agak canggung. Bagaimana mungkin serikat pemanggilan tidak peduli dengan keberadaan binatang raksasa ini? Itu benar-benar mustahil. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Suara dingin dari guru 1000 aula salju terdengar. Ada sedikit keraguan di matanya ketika dia melihat Yun Feng. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. "Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Anda bisa masuk dan mencari tahu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini. Adapun situasi binatang raksasa itu, saya tidak tahu apa-apa. Tolong pekerjakan ahli lain untuk tugas itu." Setelah mengatakan ini, Yun Feng berbalik dan hendak pergi. Ling Tiansu mengerutkan kening keras.
Tiga Hall Masters juga tampak enggan. Ling memandang Yun Feng dengan serius dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mata Ling Tiansu cukup licik. Dia segera melihat cincin sederhana di jari kelingking Yun Feng. Yun Feng, kamu bilang kamu tidak tahu. Ada apa dengan cincin itu? Ling Tiansu tiba-tiba berteriak. Tubuh Yun Feng berhenti dan ketiga Hall Masters segera mengarahkan pandangan mereka ke tangan Yun Feng. Ada cincin yang luar biasa sederhana di jarinya yang ramping dan adil. Yun Feng adalah seorang pemanggil yang tidak suka memakai cincin kontrak. Jika bukan karena dia tidak bisa melepaskan cincin dari jarinya, dia tidak akan mau memakainya kemana-mana. Yun Feng, itu cincin kontrak. Hall Master melihat cincin itu dengan mata yang panas. Meskipun terlihat kuno dan tua, tidak ada yang bisa diremehkan di tubuh Yun Feng, terutama hal-hal seperti cincin. Yun Feng adalah seorang pemanggil. Kemungkinan itu menjadi cincin kontrak sangat tinggi. Nak, apakah kamu ingin menyimpan binatang raksasa itu untuk dirimu sendiri? Tuan Balai Hutan Leluhur berkata dengan keras. Ekspresi Yun Feng tiba-tiba berubah. Apa yang kamu katakan sangat menarik. Simpan untuk diriku sendiri. Apalagi yang lainnya, masalah ini tentang serikat pemanggilan. Kenapa kamu ingin ikut campur? Kata-kata Yun Feng sangat kasar. Pada awalnya, Tuan Balai Hutan Leluhur serakah pada Yao Yao. Sekarang, dia akan ikut campur dalam masalah ini. Keserakahan benar-benar tidak ada habisnya. Orang tua ini, yang kering seperti acar, sama sekali tidak memberi kesan baik pada Yun Feng. Kamu, pemimpin Balai Hutan Leluhur tersedak dan merasa sedikit malu. Lagi pula, dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Selain itu, dia memang sudah terlalu jauh dalam masalah ini. Memang bukan tempatnya untuk mencampuri masalah serikat pemanggilan. Namun, jika Yun Feng benar-benar menaklukkan binatang raksasa ini dan mengendalikannya, semuanya akan masuk akal. Yun Feng, apakah kamu masih tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Ling Tiansu menatap Yun Feng dengan wajah muram. Dia tidak pernah menyukai junior ini, yang selalu berpikir mereka lebih baik daripada yang lain karena kekuatan mereka. Orang-orang berbakat dalam keluarga Ling tidak begitu sombong, tapi Yun Feng di depannya memang luar biasa di usia muda. Namun, Ling Tiansu merasa bahwa Yun Feng terlalu sombong dan ingin menggoda Yun Feng.